Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini buat Tuhan berlimpah dalam kita dan mengucapkan buat ibu, bapak-bapak yang datang hari ini. Dan kami tidak tahu apa boleh dikenalkan dulu bapak ibu. Sedia tidak terhina. Oh keluarga, oh sila lagi, oh iya. Puji Tuhan, sama ya dengan ibu ini ya, sama. Berarti rapi keluarga sila lagi ya. Wah, puji Tuhan. Terima kasih juga buat kedatangan Pak Bakara Senior ya. Sudah bisa hadir bersama dengan kita karena istrinya sakit. Mungkin sudah bisa ditinggalkan. Kamu yang ditinggalkan kamu? Puji Tuhan, nanti sudah ada pembagian kesabarannya. Mari kita lihat firman Tuhan hari ini. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Bapak Ibu yang bawa Alkitab, boleh juga semua kita melihat ke depan. Kali ini gak usah dilihat dulu HP-nya, ke depan saja dulu ya. Baik, 1, 2, 3. Saat itu kami tidak Allah, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Jadi ini adalah surat yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Ada 1 Korintus, ada 2 Korintus. Rasul Paulus menyampaikan surat yang pertama itu dengan teguran. Karena latar belakang jemaat Korintus yang hancur ya. Semua memang orang-orang di luar Tuhan hancur, tapi khusus jemaat Korintus ini ketika mereka percaya pada Yesus susah berubah. Maka Rasul Paulus dengan keras menuliskan surat ini. Dalam 2 Korintus dia menulis surat lagi, dan di dalam surat itu dia merasa bahwa jemaat Korintus pasti berduka cita atas suratnya yang pertama. Tetapi Rasul Paulus berkata, duka cita yang dikehendaki Allah mendatangkan pertobatan, tapi duka cita yang dari dunia ini tidak menghasilkan apa-apa. Jadi Rasul Paulus bersuka cita karena jemaat Korintus berduka cita. Aneh. Tetapi dia melihat ternyata duka cita itu mendatangkan pertobatan jemaat Korintus.
Kadangkala Bapak Ibu berduka cita ketika dengar firman Tuhan. Amin. Tetapi duka cita itu menghasilkan pertobatan. Itulah duka cita yang dikehendaki Allah. Duka cita yang tidak mendatangkan pertobatan itu bukan duka cita yang dikehendaki Allah. Dan kemudian dia menuliskan surat untuk membuka pikiran jemaat Korintus. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Nah, ternyata kalau kita baca ayat di atasnya, mereka itu kerap kali mengalami penderitaan. Kalau Bapak Ibu bisa baca ayat di atasnya, contohnya ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Jadi Bapak Ibu kita lihat, ternyata walaupun dia seorang rasul, posisinya menjadi seorang hamba Tuhan, posisi menjadi seorang rasul, posisi menjadi seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan, tidak menghentikan masalah itu datang. Tidak menghentikan. Jadi apa tujuan Bapak Ibu datang ke gereja? Supaya masalah berhenti? Salah. Buktinya Rasul Paulus, buktinya orang-orang percaya. Kenapa? Apa tujuan Bapak Ibu datang ke gereja? Supaya mulus-mulus saja dalam perjalanan ini. Salah. Ternyata walaupun kita mencintai Tuhan, persoalan itu selama kita ada di dunia itu tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Nah, jadi ternyata mereka itu mengalami penderitaan itu. Tapi Rasul Paulus mengatakan itu penderitaan ringan. Dia tidak mengatakan itu penderitaan berat, padahal Bapak Ibu lihat di sini ditindas, dianiaya. Kalau kita ditindas, dianiaya, pasti kita berkata, wah, berat kali Tuhan yang ikut Tuhan ini. Rasul Paulus dalam keadaan yang susah ini, dia katakan itu ringan. Kita dikata-katai orang saja sudah bagaimana? Sudah marah, sudah tersinggung. Borakmu Tuhan, dihata-hatai jolma doau, roh gereja, dihata-hata jolma akhirnya mundur. Baru dihata-hatai, nunggak mundur. Baru diejek, sudah mundur. Belum diapa, belum dilempar, belum dirajam. Malah Rasul Paulus itu pernah karam kapal, pernah juga dilempari, pernah juga saudara-saudara diturunkan dari atas untuk kabur karena nyawanya terancam. Kita baru apa? Baru diomongin sudah mundur, baru digosipin sudah mundur.
sendiri yang begitu berat dikatakan ringan. Kenapa ringan? Karena kita lihat Bapak Ibu, karena dia membandingkan dengan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, jauh lebih besar. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ternyata ini yang membuat Rasul Paulus tidak tawar hati. Apa artinya tawar hati? Putus asa. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, tema firman Tuhan adalah putus asa. 2, 3 ya. Putus asa. Putus pengharapan. Tawar hati. Ada wisata putus asa? Ada wisata tawar hati? Jadi Paulus mengalami sebagai seorang rasul luar biasa penderitaan. Tetapi dia tidak putus asa. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa dia tidak putus asa? Kadang kalau ada masalah rumah tangga kita, alaupun mau Tuhan, tanya kok kamu jual asa top dia lakukan teh, ada nama nanti. Bagaimana yang walang buah mana yang begono? Jadi kalau kita lihat Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesatan, kecillah kekuatanmu. Bahasa Indonesia sehari-hari. Jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Bahasa Batak, mologodoran roham di ari hagobutan, lamor gugur. Jadi ketika seperti asa, bukannya kekuatan muncul, tidak, malah makin lemah. Jadi tadi ujian kita itu mengangkat, yang mendobrak. Kalau kita ini kan cenderung turun ya, semangat kita turun, stamina kita turun, kita bisa putus asa. Dia itu Tuhan Allah apa yang syaku lauk morosoni apa bulat-bulat dah. Berarti mabuk mah ai marlauro gitu. Walaupun memang marlauro bukan berarti putus asa. Amin. Jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, ini sudah gawat. Pada potan ngamor, boras ngamor dikalik, dompet pengalang aktivis, penagih hutang sudah datang. Bapak nanya, kabur masuk. Nah, jadi dikatakan jangan putus asa. Nah, apa rahasianya supaya kita tidak putus asa? Nah, mari kita lihat dulu Bapak Ibu. Nanti ada pengarang anak, jadi singkat firman Tuhan sebisa mungkin. Sebenarnya apa penyebab putus asa? Yaitu kemerosotan manusia lahiriah. Ini perhatikan Bapak Ibu. Dulu dia muda, makin lama Bapak Ibu perhatikan. Seiring waktu, Bapak Ibu lihat ya perubahannya. Lihat, ayo sejak muda lihat. Sekarang
kita rasa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 70 tahun, 80 tahun, akhirnya apa yang terjadi? Putus asa. Makan sama dia, betul pakai dia, akhir itu, akhir lampuran, dalam stres, dalam putus asa, dalam tawar hati. Lamborus merosot. Jadi yang membuat kita putus asa karena visi kita sudah mulai turun. Coba tiki posok jago-jago visi apa? Jadi lirik dilewatkan Pak tidak ada. Gitu. Tapi magugan itu sudah sonari. Orang diklakson. Ternyata nggak bisa diandalkan. Jadi tiki gogo kita gunahon gogoi Tuhan. Amin. Orang ditiki masa saya non. Lagi nasi horor roh kemudian bertobat memuji Tuhan. Ale udah besok non. Apa tiki sehat di mana? Tuhan berkata bertepuk tanganlah, pujilah Tuhan. Akhirnya dah boleh bahwa Tuhan ada kalau bisa supaya aku bisa tepuk tangan. Dikisih ada pematana dan dijahatkan Tuhan. Alaidung minus 10 usia pakai alas di botolin. Tuhan tolong nasi holar roh pembajahan kami alidang koi Tuhan. Nah lagi sama Tuhan. Apa tiki sehat dan dipakai mata dan dipakai simaloro dan dipakai makna tu gereja. Oh paham mau bagi gereja. Ai nasi holar roh gereja le banten. Apa tiki sehat? Legeja lelakah. Istilah orang paho kata populer musik. Jadi waktu sehat gunakan karena ada kan merosotan manusia lagi dia merosot. Dan korupsi saja, dan korupsi terguguk. Jadi kisah merosot lebih guna kebutuhan. Amin. Ini membuat putus asa. Kemudian ada kesukaran yang kita alami seperti Rasul Paulus, ya. Makai mana Roma bidul dibutul, ikotor bisa, nasib nunggu digugayau, alai dikotori museum luku, sudah jatuh ditimpa tanggaku. Jadi yang kena persiapnya sering kali soal kan nggak masalah musik. Bagaimana kita mundur saja itu Tuhan? Soma kita nama Kristen, tidak Paulus sudah seperti itu. Karena kita datang ke gereja bukan apa? Bukan cari yang lain. Kita memberikan diri kepada Sang Juru Selamat. Masalah kesembuhan itu relatif, masalah berkat itu relatif. Bukan itu sasaran kita datang ke gereja. Sasaran kita ya karena Yesus sudah menebus kita. Kita ini menjadi miliknya. Berarti kita datang memuji, menyembah Tuhan, bersyukur buat keselamatan. Makanya Paulus bilang, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagi Paulus tidak masalah ternyata hidup ini. Jadi ketika saudara datang ke gereja, saudara itu mencari apa sebenarnya? Mencari kesembuhan. Kalau nggak sembuh bagaimana? Nah, kemudian mencari berkat. Kalau nggak diberkati bagaimana? Ternyata bukan itu motif kita mencari Tuhan. Karena kita tahu kita ini sudah tidak ada harganya. Kita bagaikan sampah-sampah. Jadi sampah-sampah itu kan siap dibakar. Kemudian datanglah pemulung, dipilihlah sesuka hatinya. Siapa tahu bisa dipilih satu.
Akhirnya didaur ulang. Kita itu bagaikan sampah, Yesus itu bagaikan pemulung bagi diri kita. Kalau kita nggak dipilih mau bilang apa? Jadi kita sudah diambil dari sampah ini, kemudian kita didaur ulang sesuai kehendaknya. Nah, barang yang didaur ulang ini kalau dia bisa bicara, apa yang harus dia bilang? Terima kasih. Aturan nama Tuhan Nabi alai mulai ibu toa usia sampai. Makanya ketika kita datang pada Tuhan, tidak lain tidak bukan memuji, menyembah, bersyukur. Ya kalau diberkati puji Tuhan. Karena Yesus datang ke dunia ini bukan supaya membuat kita kaya, jangan salah ngerti. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk sekedar mengadakan mujizat. Waktu di sorga pun dia mujizat sudah terjadi tanpa dia datang. Laut terbelah, si Hizkia sembuh sakitnya. Kemudian orang Israel dipelihara 40 tahun makan mana di padang gurun. Dia belum menjadi manusia waktu itu. Mujizat bisa saja terjadi tanpa dia jadi manusia. Tapi mengapa dia datang jadi manusia? Sepenting apa? Untuk apa? Menyelamatkan kita, karena solusinya tidak ada. Dia menyerahkan nyawanya, dia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Jadi ketika kita datang ke gereja itu, memberikan yang terbaik, memuji, menyembah, bersyukur, berterima kasih. Nah, kalaupun ada kemalangan-kemalangan, kesukaran-kesukaran, kemerosotan yang terjadi, itu tidak menghambat kita untuk berjalan mengikut Tuhan. Karena tidak sebanding penderitaan yang kita alami, kesukaran, kemerosotan yang kita alami, tidak sebanding dengan sorga yang Tuhan sudah sediakan. Tidak sebanding. Makanya Paulus membandingkan. Oh, gak sebanding. Hidup sementara dan hidup kekal gak sebanding. Untuk apa saya meninggalkan Tuhan hanya gara-gara hidup yang sementara? Martikido penderitaan, martikido hasusan, martikido sudah dipertidur. Alai ditebus di batai kita, masuk Tuhan Raja naik dalam tinggi di sana. Di sana ada kekekalan selama-lamanya. Makanya Paulus bandingkan. Masa saya korbankan hatong tongkol seliling-lilingnya, alami persoalan kalau putih banget Tuhan ini, apalagi nggak mati mana mau kau. Itu Bapak Ibu. Kemudian apa yang membuat orang seringkali putus asa? Dipengaruhi orang yang tawar hati. Makanya kalau orang yang suka tawar hati, suka ngomong negatif, saudara hindari. Bukan memusuhi, tapi hindari, karena omongan ini nggak membangun. Tapi kalau orang berkata-kata positif, orang itu beriman, walaupun ada masalah, wah, molusono kau buat tunaiah juga, itu bangkit, hehe dua posyoku, apa gudang do persoalan utama, ale molusono kau tu ibana, hehe posyoku bangkit, ale orang bahal, asik tu bah. Nakin malu pulau dari gereja terapi-api ala jodoh kau tu nanya gak mintok sulit. Dekatlah kepada orang yang bersemangat, yang beriman. Hindari dengan orang yang suka putus asa, orang yang mengeluh, orang yang bersungut-sungut. Hindari, itu tidak membangun. Bukan memusuhi ya, kasih jalan. Unang mintok haporsyata alani hatani ibarat. Karena masih banyak lagi yang harus kujalani dalam hidup ini. Amin. Masih banyak lagi. Manage hubungan
dengan teman. Kalau memang dia nggak membangun, hindari. Intimidasi musuh. Jadi si polisi seringkali mengintimidasi Solomon, si Daud diintimidasi si Goliat. Apa kata si Daud? Si Daud nggak mau digertak. Dia itu seorang Kristen di zaman sekarang. Dia itu percaya kepada Yehova, kepada Yahweh. Ini asal-asal nih Raja Filistin, si Goliat. Siapa menunggu? Jadi seringkali anak Tuhan kan mendengarkan suara-suara itu. Tapi kalau si Daud apa yang bilang? Coba yuk, roh. Tuhanku jauh lebih besar daripada kau. Akhirnya si Goliat berlari mengejar si Daud. Si Daud berlari juga menjumpai si Goliat. Sementara dia berlari, dia ambil ali-ali ubalan. Kena di sini, rubuh. Ada keberanian. Dia tidak mau diintimidasi. Kemudian kenapa orang seringkali putus asa, disakiti oleh orang yang sepatutnya melindungi? Ini yang sangat susah untuk dilawan. Harusnya orang itu melindungi. Berapa banyak orang tua menyakiti anaknya, berapa banyak pemimpin menyakiti yang pimpin. Harusnya dia melindungi aku, malah jadi melukai, malah jadi menghancurkan hidupku. Tetapi itu pun sebenarnya tidak boleh menghentikan kita untuk mengikuti Tuhan. Amin. Ternyata tidak ada satu alasan. Kemudian yang berikut, akibat putus asa apa? Suam-suam kuku, ngali dan mohok dan suam-suam kuku. Beta tu gereja. Bagaimana teh? Ini suam-suam kuku. Panas tidak, dingin tidak. Jadi anak Tuhan itu harus berapi-api. Amin. Jadi kalau kompor, paling kompor, kalau kau maka dainang. Molo tiki baru malam, kalau kan malam ke bulan, menggoreng bulan, malam ke selalu, doa ke laut. Ada di bahasa orangnya laut. Lama. Coba kalau beli kompor ini. Nah, budaya lama, sanggup mengambilnya bekas-bekas. Jadi mau kita semangat berapi-api, iblis itu pun jauh. Alai melogali do kita Roma si polisi itu Roma sanggup. Jadi dingin itu, dingin rohani tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara harus memilih. Amin. Bangun. Bangunlah wahai jiwaku. Bangun. Semangati diri. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Roh menyala-nyala dulu. Ya. Jadi semalam capek sekali kami ya, staf TPA jadi lagi rangka pulang capek kali, padahal besok mau khotbah lagi. Hari Jumat saya belajar, Tuhan belum kasih juga ilham berdoa berpuasa karena Sabtu itu kami mau pergi. Tiba malam juga capek mau tidur. Dan sampai jam 2 baru tidur untuk mempersiapkan umat. Saya berdoa Tuhan jamah setiap anak-anak Tuhan yang mendengar.
Jadi sebelum saudara datang sudah saya doakan dulu. Amin. Amin. Supaya saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, suam-suam kuku, jangan suam-suam kuku. Alkitab mengatakan dalam kitab Wahyu, engkau tidak dingin, tidak panas, karena engkau suam-suam kuku apa? Dimuntahkan. Belah rambut taruh, mana lau debu-debu mandi air panas, coba diminum. Apa? Kita bisa muntah karena apa? Suam-suam kuku, air belerang. Jadi kalau kita suam-suam kuku, gak bisa dinikmati Tuhan, dimuntahkan. Jadi pilihlah status saudara, mau panas atau mau dingin. Amin. Amin. Katakan kiri kanan, aku memilih panas. Aku memilih panas. Karena kalau dingin, lanok songkok bilang. Jika rizui lampu kido, akan kompor nemili. Bosan hidup, akibat putus asa apa? Bosan hidup. Akhirnya buat orang ada begitu. Ini Nasai sementara anak ini menggunakan ayunan pohon itu jadi ayunan, sementara ini ayunannya kuntir. Jadi udah berhala sama dia. Kalau putus asa akhirnya bosan, dia tidak pikir panjang. Kemudian kembali ke habitat lama, lunga. Ia si mana? Di bayas Tuhan tak duni bulan itu. Ya, satu waktu ada seorang pemelihara apa? Suka menghibur, ya. Dia suka menghibur. Dia punya seekor ternak babi. Babi ini bisa apa? Bisa nyanyi, bisa nari. Itu kan menghibur. Kemana-mana dibawa ini untuk menghibur yang berduka cita. Satu waktu raja berduka cita, coba jolol luijo di kerajaan Kom, isna boleh menghibur rau, sedang berduka cita rumah. Roma ajudan. Ada pendengar raja, seorang tukang menghibur. Dia punya piaraan, bisa nyanyi, bisa menari. Pasti kalau raja melihat itu nanti pasti raja terhibur. Oh, panggil. Senanglah yang punya ternak ini, bapak-bapak ini. Sebelum menghadap raja, dimandikanlah beliau. Dimandikan, dikasih sampo, disikat giginya, dikasih lipstik, dihanduki, dikasih baju, dikasih parfum. Nah. Kemudian ayo, senang, pasti nanti upah kita akan banyak. Pergi mereka, mau masuk pintu gerbang. Sementara ini bejuan ini sedang menggoyang-goyang ekornya. Masuk kerajaan. Ayo cepat-cepat, hibur raja yang sedang berduka cita. Itu prestasi yang luar biasa, diundang seorang raja. Itu puncak dari prestasi. Waktu mau masuk pintu gerbang kerajaan, pas hujan kan, baru selesai hujan. Kemudian di jalan itu ada genangan air. Ayo cepat, kata yang punya babi ini. Ayo. Kenapa kau lama-lama
karena babi ini melihat ada genangan air, aduh, mandi dulu katanya. Mandi, dia berguling-guling di situ, berguling-guling. Loh, kenapa tadi sudah kumandikan? Kenapa kau berguling-guling? Nah, kesalahan yang punya ini. Dipulang lagi, bercanda aku. Dimandikan lagi, diganti lagi, dimandikan, terus lagi, kemudian disampui lagi, dikasih minyak wangi 2 kali lipat, dikasih lipstiknya 2 kali lipat tebalnya, kemudian bajunya juga dihias begitu. Ayo, kau ini malu-malu saja, sambil goyang-goyang ekornya masuk lagi ke pintu gerbang. Tapi dilihat lagi genangan air, wah, mandi dulu katanya. Berguling-guling lagi, akhirnya datang yang punya dasar babi katanya. Akhirnya artinya tidak bisa berubah, karena dia sudah punya sifat dasar untuk mandi di lumut. Jadi saudara-saudara, kembali ke hadirat ulama, sudah dibersihkan kembali lagi, sudah dibersihkan kembali lagi. Nah itu saudara, sementara kita tidak seperti itu. Kita sudah disucikan, dibersihkan Tuhan, kita semakin baik, semakin dibersihkan. Amin. Tidak kembali ke habitat yang ini. Kalau kita putus asa, kita akan kembali ke habitat lama. Kemudian berikut apa? Hidup pesimis. Bapak baru pasti berhasil ya Bapak. Bapak hadiahnya nih. Bapak, waduh Bapak, mana semangat dia lah Bapak, saya prestasi kusuk gimana? Oh Bapak, tidak ada kata-kata dukungan. Karena semangat benar. Terus benar seluruh sekolah orang lain. Saya dapat satu tahun itu harta. Ini semangat. Nah, ini kalau pesimis begini siapa yang bisa? Waduh, wow. Kan? Aku Kristen doh, aku Kristen. Aku kerja lo Kristen daripada kau. Sama-sama ni doh. Kau Kristen. Satu kini berbuju, satu kini naik, satu hari gawe anak berbuju cukup lama. Ini apa lo gawe dirikan? Mula-mula tu sendiri, pesimis dia. Tidak ada semangat hidup, tidak ada memberi dorongan kepada orang. Baru tahun 2020, begini bang, harga naik, kemudian selain COVID ada musik sahih ada musik naik buhan musik bertidur. Akhirnya orang ketakutan, pesimis dia. Jadi kalau disuruh gua jawab, anda mau diam di situ gua. Dan orang diam, mau gua. Anda mau hilang darah gua. Jadi dia takut duluan, pesimis dulu. Akhirnya dia nggak bertindak. Lama tidak berdaya. Akhirnya apa? Galai memang. Jadi mau swadong, mau putus asa kita, lemah kita tidak berdaya. Amin. Itu tadi yang pertama apa? Penyebab putus asa. Akibat putus asa ini akibatnya. Nah, cara atasi putus asa. Kita bukan orang yang hebat, kita bukan Superman, tapi ada cara yang Tuhan berikan mengatasi putus asa. Orang mendele kita, orang manikot kita, tetap kita bersemangat ikut Tuhan. Karena masih panjang perjalanan kita. Bagaimana caranya? Fokus kepada apa? Kemajuan batinnya.
Kita sudah belajar di minggu kemarin ya. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi apa yang Bapak Ibu lihat pada saya, ini tidak satu. Ada jiwa saya, ada roh saya. Nah, jadi jiwa dan roh ini satu, tidak bisa dipisahkan. Ini yang disebut dengan manusia batiniah, ini manusia lahiriah. Nah, ini membuat kita seringkali putus asa. Harga dirinya ini tinggi sekali. Supaya kita tidak putus asa, fokus bagaimana supaya manusia batiniah kita ini dibangun. Amin. Dibangun. Karena bagaimanapun ini akan merosot. Walaupun saudara olahraga, pergi ke Vita Insani, pergi ke Malaysia, pergi ke manapun, lambat atau cepat merosot terus. Bukan berarti saudara tidak boleh berubah, bro. Ini akan merosot. Yang fokus kita adalah manusia batiniah. Makanya Wahyu Surat bilang, bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Jiwanya dulu dibangun, baru badannya. Bapak Ibu tahu nggak apa mottonya olahraga? Mens sana in corpore sano. Waktu SD saya ingat itu. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu motto olahraga. Tapi dari sudut firman Tuhan itu salah. Firman Tuhan berkata, yang perlu diperhatikan manusia batiniah, lalu manusia lahiriah. Motto olahraga, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, belum tentu. Belum tentu. Karena sisi kiri akan merosot, mengalami banyak masalah. Tapi yang prioritas itu jiwanya sehat. Jiwanya dibangun. Seringkali kita hanya membangun ini harga diri kita. Supaya apa? Supaya dilihat oleh orang bagaimana. Gayaku kepertanian margawan. Asa dihargai Allah kalau dihargai pada bulan. Itu senang berpakaian, itu senang. Itu manusia lahiriah. Semakin orang memperhatikan ini, maka orang berusaha untuk melestarikan ini. Bagaimana supaya aku terkenal, disegani, dihormati, itu tantang. Dia tidak pernah memperhatikan manusia batiniah. Perhatikan manusia batiniah. Jadi cara mengatasi putus asa, fokus kepada kemajuan. Ini maju gak? Adakah pertumbuhan rohani? Fisik kita dewasa, tapi ini masih sudah dewasa, enggak bersemangat dewasa, atau masih anak-anak. Jadi ada ininya dewasa, ininya anak-anak. Ini harus dibangun, ya. Ini harus dibangun. Amin. Ini harus dibangun. Perhatikan, karena ini akan masuk kuburan ini, masuk ke guluan. Ini ke Firdaus. Ini akan jadi tanah. Ini akan cacing-cacing. Ini ke Firdaus. Jangan bangun dulu ini. Baru ini membangun. Kalau ini relatif. Jadi kalau saudara perhatikan ini, saudara tidak akan putus asa karena fokus saudara dia. Kerohanian saya, bagaimana saya berkenan kepada Tuhan. Ini membuat putus asa seringkali. Kemudian yang berikut, menyerahkan diri kepada kemuliaan kekal. Jadi manusia itu mengerahkan diri kepada kemuliaan sementara. Satu waktu iblis mengajak Yesus ke atas bukit. Lihatlah kemuliaan dunia ini. Aku akan berikan ini kepadamu kalau
menyembah Tuhan Allah. Karena Yesus tahu ini sementara, ini bukan kemuliaan dan sangat saling melingkar. Paling 70 tahun teralami sangatnya. Itu moro sejak kecil kita diwariskan semua. Kadang di akhir hidup kita baru kita punya rumah. Satu kido kemuliaan ini, satu kido sangat ini. Sisanya 60 tahun masih kor. Paling 10 tahun. Nah, ini kemuliaan sementara. Kalau kita fokus kepada kemuliaan sementara, pantas saja putus asa karena saudara akan menuntut Tuhan. Ihun tolong doho molo. Nah, bersyarat menuntut Tuhan. Molo. Diuruti doa. Molo sih diuruti doa. Ihun tolong. Begitu bersyarat. Berarti bersyarat. Molo ada karetaku baru. Ihun tolong nama. Alai molo suara. Ihun tolong. Itu bersyarat. Itu kemuliaan sementara. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir ya. Kita akan masuk ke dalam penyerangan setelah ini. Cara mengatasi putus asa, perhatikan yang tidak kelihatan. Amin. Perhatikan yang tidak kelihatan. Bahwa yang mamer masuk hidayah. Maksudnya itu adalah yang kelihatan itu katanya kekal. Yang tidak kelihatan kekal, yang kelihatan sebentar. Ini orang ini merantau nih. Bapak Ibu lihat jamnya. Makin berkurang menitnya kan? Karena orang ini sudah ada sirene di daerah itu. Jam segini tempat tinggal akan hancur. Lalu dia bergegas. Kumpul semua. Anak musari selelekon bapakmu. Wah. Wamai menuju apa? Kampung halaman. Alana di sidang ada gempa. Panamai waktu jalan terus pasti masak. Bawa ini lagi. Masuk di setelah tamat S1 aku sudah mendapat ini semua. Semua ini sudah kudapatkan. Itulah kemuliaan, aku berhasil. Tapi masalahnya waktu begitu sempit, tempatnya akan goncang. Bagaimana caranya ini? Nah, ini kan susah nih. Pikirannya pasti stres. Nah, bandingkan dengan yang ini. Orang ini sudah tahu sebelumnya bahwa tempatnya itu akan goncang. Dia sudah tahu duluan mana lebih enak perjalanan mereka menuju kampung halaman. Mana lebih enak? Yang ini waktu makin tipis atau yang ini sudah dibawa duluan. Kalau terjadi aku lari ke sana. Bapak Ibu pilih mana? Yang kedua. Jadi ketika nanti dunia ini hancur, saudara tidak bisa bawa apa-apa. Tetapi berbahagialah orang yang sudah duluan menaruh di sana. Amin. Kita mengatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga genap dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kira-kira kalau dunia ini akan binasa, saudara dapat apa saja? Sudah Bapak Ibu pindahkan ke sana. Rasul Paulus dia tidak putus asa melihat keadaan alam ini, dunia ini, karena dia sudah tahu, dia sudah pindahkan di sana. Dia memperhatikan di sana. Amin. Amin. Gimana? Gimana? Bisa dimengerti Bapak Ibu? Majar bisa ditangkap? Bisa? Sudah.
Kalau Mak Jen sudah, oke. Makanya orang ini stres. Tapi dia enggak enjoy. Dia tahu dia sudah melakukan yang terbaik. Seringkali kan orang ini anggap bohong, enggak betul ini akal-akalan pendeta ini gitu. Enggak, ini nanti lihat satu. Percaya Bapak Ibu surga itu ada? Kalau percaya ini. Kenapa kita putus asa? Karena ini bagaimana ini nanti? Bagaimana dicuri orang lain nanti? Padahal setelah saya lulus sudah kuterakar semua energiku dapat. Ini orang bodoh. Hai orang bodoh, kata Yesus. Jikalau malam ini nyawamu diambil. Ini orang pintar, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Gak rusak itu. Bapak Ibu jumpa nanti. Sudah tidak akan putus asa. Pemain musik silakan datang ke depan. Mari kita nyanyi.